Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag benar-benar membawa perubahan besar di Manchester United, bukan hanya soal gaya main atau perubahan di lapangan, melainkan juga di luar lapangan. Erik ten Hag menunjukkan ketegasannya dalam memimpin tim. Tidak ada pemain MU yang bisa bersantai, semuanya harus memenuhi standar minimal tim. Menariknya, ten Hag juga menerapkan aturan-aturan baru di luar lapangan. Contohnya, pemain yang datang terlambat dalam pertemuan tim atau latihan akan dijatuhi denda. Aturan yang diterapkan ten Hag tentu terasa baru bagi sebagian pemain, khususnya mereka yang sebelumnya tidak disiplin. Namun Bruno Fernandes sendiri mengaku puas. Meningkatkan disiplin pemain di luar lapangan terbukti berdampak pada performa tim di lapangan. Bruno Fernandes tampak puas dengan perkembangan tim sejauh ini. Tentu aturan ketat yang diterapkan ten Hag mungkin sulit bagi sebagian pemain, tapi tidak bagi Bruno Fernandes. Menurutnya, tidak ada masalah dengan disiplin ketat ala ten Hag, pemain harus menerima konsekuensi. Disiplin itu sangat penting sebab jika hampir semua pemain datang tepat waktu dan ada seseorang yang terlambat, sudah seharusnya dia dihukum, sambung Bruno. Itu sangat bagus, luar biasa ten Hag bisa melakukannya, sebab saya suka datang tepat waktu, jadi saya tidak masalah dengan aturan ini, tandasnya. Manchester United dilaporkan sudah menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mengamankan jasa Frenkie de Jong. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Youri Tielemans untuk memperkuat lini tengahnya. CBS Sport mengklaim bahwa MU mulai mempersiapkan opsi cadangan jika mereka gagal merekrut de Jong. Mereka akan fokus mendatangkan Youri Tielemans dari Leicester City. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag tertarik merekrut Tielemans. Ini disebabkan sang gelandang sudah teruji di Premier League. Pemain timnas Belgia itu sudah beberapa tahun terakhir membela Leicester City. Ia menjadi salah satu gelandang terbaik di Foxes dalam beberapa tahun terakhir. Ten Hag menilai dengan rekam jejaknya itu, Tielemans tidak butuh waktu yang lama untuk beradaptasi. Jadi ia menilai Tielemans opsi yang bagus untuk timnya. Alasan lain mengapa Tielemans menjadi incaran ten Hag karena mahar transfernya yang cukup terjangkau. Kontrak sang gelandang di Leicester City habis pada tahun 2023 nanti. Jadi ia dilaporkan bisa ditebus di angka 30 juta pound sterling saja di musim panas ini. Angka ini sangat murah jika dibandingkan dengan mahar transfer Frenkie de Jong yang mencapai 85 juta euro. Jadi United mempertimbangkan serius untuk merekrut Tielemans. Erik ten Hag dipercaya dapat membawa Manchester United tampil bagus dan lebih menjanjikan. MU pun diyakini dapat bangkit lagi. Seperti kata Donny van de Beek yang yakin MU akan terus berkembang menjadi lebih baik di tangan Erik ten Hag. Terlihat saat Setan Merah julukan MU menjalani laga pramusim. Donny van de Beek mengaku Erik ten Hag membawa MU berkembang secara individu maupun tim. Ia dan penggawa MU lainnya pun bertekad untuk memperbaiki penampilan di bawah Erik ten Hag. Pria yang juga pernah dilatih Erik ten Hag di Ajax Amsterdam ini yakin MU masih bisa menjadi lebih baik lagi. Anda bisa melihat beberapa pola dan tim dan kami mencetak beberapa gol yang luar biasa malam ini. Tentu saja kami memiliki kualitas individu, tetapi kami juga bermain sebagai tim dan masih ada ruang untuk perbaikan. Selangkah demi selangkah, ujarnya mengenai laga kontra Crystal Palace dikutip dari situs resmi Manchester United. Frenkie de Jong kabarnya tidak suka pindah ke Manchester United. Gelandang Belanda itu diklaim lebih tertarik ke Chelsea jika harus meninggalkan Barcelona. De Jong berusaha dijual Barcelona musim panas ini. Blaugrana ingin melepasnya untuk mengurangi beban finansial. Barcelona masih berutang gaji kepada De Jong sekitar 17 juta pound sterling berasal dari gajinya yang sempat ditangguhkan di awal pandemi virus corona. Hal itu yang menjadi senjata De Jong untuk bertahan di Camp Nou. De Jong sendiri bukannya tanpa peminat. MU tertarik memburunya. Terlebih kini dilatih Erik ten Hag, mantan pelatih De Jong di Ajax Amsterdam.
Manchester United dan Barcelona bahkan sudah sepakat soal harga, namun Frankie de Jong bersikukuh bertahan. Menurut laporan Sport, ada alasan lain yang membuat de Jong bertahan. Selain masalah utang Barcelona, de Jong kabarnya tidak suka ke Manchester United. Jika memang harus pindah, pemain berusia 25 tahun itu diklaim lebih tertarik ke Chelsea. Frankie de Jong menganggap Chelsea klub dengan proyek yang jelas. Pemilik barunya Todd Boehly dianggap membawa si biru ke arah yang jelas. Kemudian de Jong juga lebih sering ke London ketimbang Manchester. London disebut bisa mengakomodir kehidupan sang pemain bersama pasangannya, Miki Kiemene. Everton seperti menjadi anomali dari klub-klub Premier League yang menjalani uji coba pramusim di Amerika Serikat. Sebab ketika tim-tim lain merayakan kemenangan, The Toffees justru kalah dengan skor yang telak. Everton berjumpa Minnesota United pada uji coba pramusim hari Kamis 21 Juli 2022. Pada duel yang digelar di Stadion Allianz Field itu, Everton menelan hasil buruk. Mereka kalah 4 gol tanpa balas. Everton sejatinya menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Sang manajer Frank Lampard memainkan pemain baru James Tarkowski sejak menit awal. Dia berduet dengan Michael Keane di posisi bek tengah. Namun duet itu ternyata tidak cukup tangguh. Buktinya Everton kebobolan 3 gol ketika babak pertama usai. Jordan Pickford yang berada di bawah Mister tidak bisa melakukan banyak hal untuk mencegah gol tercipta. Pada babak kedua, Everton bermain sedikit lebih baik, akan tetapi performa mereka masih jauh dari ekspektasi. Pasukan Frank Lampard kebobolan 1 gol lagi dan harus menyerah dengan skor 4-0 dari Minnesota United. Manchester United berpotensi melepas banyak pemain pada awal musim 2022-2023 ini. Bukan hanya pemain yang ingin pindah secara permanen, tapi ada juga pemain yang mencoba peruntungan dengan status pinjaman. Cristiano Ronaldo memutuskan tidak mengikuti sesi pramusim United jika merujuk pada rilis resmi pihak klub. Ronaldo absen karena alasan keluarga. Namun semua tahu bahwa Ronaldo absen karena ingin mendapatkan klub baru. Saat ini Ronaldo belum mendapatkan kesepakatan dengan klub manapun. Sang agen Jorge Mendes menawarkan Ronaldo kepada Chelsea. Akan tetapi Thomas Tuchel menolak ide kedatangan Ronaldo ke Chelsea. Kini ada diskusi antara Mendes dengan Bayern Munchen. Di kubu di Rotten beberapa kali menyangkal bahwa transfer Ronaldo tidak sesuai dengan filosofi klub. Namun negosiasi masih terus berjalan antara Ronaldo dengan Bayern Munchen. Selain Ronaldo, ada 14 pemain yang mungkin hengkang dari United. 2 nama senior yang diprediksi bakal pergi adalah Phil Jones dan Eric Bailly. Sebab peluang mereka mendapatkan menit bermain tergolong kecil. Sementara Phil Jones jelas tidak masuk dalam rencana utama Erik ten Hag. Beberapa pemain muda juga diprediksi akan pindah demi mendapatkan menit bermain. Bedanya, mereka mungkin akan pindah klub dengan status pinjaman. Amad Diallo bakal kesulitan bersaing di lini depan. Opsi peminjaman bisa jadi pilihan agar mendapatkan kesempatan bermain. Hal yang sama terjadi pada Facundo Pellistri, Ethan Laird, Solas Solskjaer, hingga Alvaro Fernandes. Calvin Phillips sempat didekati Manchester United sebelum bergabung dengan Manchester City. Tapi cinta Calvin Phillips dengan Leeds United membuat tawaran itu ditolaknya. Phillips memang berkembang pesat performanya sejak dipegang Marcelo Bielsa. Dia jadi salah satu gelandang bertahan potensial di Inggris dan membuat banyak klub besar Premier League mengincarnya. Si tikus menjadi yang beruntung mendapatkan Phillips setelah membayar 45 juta pound sterling kepada Leeds United, termasuk bonus-bonus. Phillips yang baru berusia 26 tahun diproyeksikan jadi pengganti Fernandinho di City. Calvin Phillips tidak mau mengikuti jejak Eric Cantona, Rio Ferdinand, atau Alan Smith yang pindah ke MU. Terkait Cantona dan Ferdinand, keduanya memang besar di Leeds United di dulu sebelum jadi bintang MU. Itulah yang membuat keduanya semacam jadi musuh bersama di Elland Road, markas Leeds United. Tidak pernah mungkin saya gabung ke sana. Anda tahu loyalitas saya ke Leeds United, keluarga saya juga. Mereka semua supporter Leeds United, ungkap Calvin Phillips. Saya merasa terhormat United menginginkan saya. Tim sebesar itu salah satu tim terbesar di dunia. Tapi tidak,
Saya harus tetap loyal ke Leeds United dan memilih pergi ke sisi Manchester yang lain, imbuhnya.